Jadi desa itu sudah mengenal yang namanya sistem keuangan desa, Siskudes, ada sistem. Ini kan sebetulnya menginginkan keamanan proses keuangan di desa gitu loh. Setahunnya itu mungkin di kisaran 3 miliar gitu, 3 miliar. Misalnya kurang bayar ataupun pajaknya belum terhitung dan lain sebagainya, itu bisa terantisipasi di situ. Jadi yang didorong itu sistem keuangan yang memang bridging antara sistem yang sudah dikelolaskan oleh desa dengan yang ada di bank. Yang sekarang didorong oleh Pak Gubernur sekarang adalah proses tadi untuk tadi pengelolaan keuangan secara CMS-nya tadi di banknya itu. Iya betul. Ke depan dana desa ini lebih rapih ya Pak ya. Betul Kang. Iya, dengan adanya e-budgeting ini ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, Kang Teteh kembali lagi di episode terbaru Ajib. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang istimewa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu Kang, boleh aku panggil Kang ya Kak? Boleh. Kang Nugi Ganjar Nugraha SSTP sebagai analis kebijakan di DPMDes. Oke. Kang, sebelum kita mulai berbicara dengan topik desa nih yang cukup kompleks nih kayaknya Kang. Boleh. Sangat kompleks. Segala topik ada ya, Iya, boleh dong Kang pengenalan dulu ke Kang Teteh sama Kang. Silakan Kang. Siap. Baik, hatur Kang Arya ya. Okay. Ya. Saya Nugi Sobarna, saya analis kebijakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Kebetulan sudah kurang lebih 2020 saya berdinas di sana. Ya, saya kira mungkin tadi sudah ngobrol pendahuluan ya Kang ya. Jadi desa itu luar biasa Kang, begitu banyak dinamika di sana lah. Nanti kita mungkin bisa menggali. Betul, nanti kita gali lebih dalam Kang. Kalau seperti itulah. Oke, berarti dari 2020 ya Kang. 2020, betul. Berarti udah mulai dalam lah pokoknya ya masalah desa-desa. Kalau anak bayi ya baru belajar melangkah gitu ya. Oke Kang. Nah ini kita mau membahas terkait ada kebijakan baru nih Kang dari Pak Gubernur kita Pak KDM. Kalau nggak salah baru-baru Juli ini ya beliau ada kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga terkait dengan pemilihan desa. Betul. Nah sebelum kita masuk ke sana Kang, mungkin boleh coba dijelaskan dulu. Karena mungkin Akang Teteh di sini juga belum tahu apa sih DPMDes. Oh, pemerintah ternyata punya dinas desa. Boleh dijelaskan sedikit Kang tentang DPMDes sendiri? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini ya dinas yang istilahnya lingkupnya itu pemberdayaan ya Kang. Pemberdayaan. Tapi di sini bicaranya pemberdayaan masyarakat gitu ya. Ada dan desa gitu. Dan desa. Jadi ini sesuai dengan visi misi Jawa Barat tuh. Kampung diurus, kota ditata. Betul. Jadi kita memberdayakan tidak hanya masyarakat desa saja sebetulnya, tapi juga masyarakat kelurahan juga. Karena bagian dari warga masyarakat Jawa Barat lah gitu. Jadi bicara pengelolaan pemerintahan dan juga pemberdayaan masyarakatnya secara keseluruhan. Kalau lebih seperti itu. Nah kalau di DPMD sendiri sama seperti 4 bidang atau ada bidang apa aja di sana yang mengurusi? Jadi di DPM Desa ini sekaligus juga ya. Supaya tahu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu ya. Jadi sama dengan dinas lain ada satu sekretariat ya dapurnya lah gitu ya secara umum. Lalu juga ada bidang-bidang tertentu yang memang mengelola terkait dengan beberapa hal di pemberdayaan desa. Yang pertama bidang Bina Desa. Bina Desa itu terkait dengan pemerintahannya Kang. Jadi pengelolaan pemerintahan kita itu mengurusi dari mulai proses-proses pengelolaan pemerintahan dari pengurusan tanah kas desa, perencanaan, keuangan gitu kan ya. Dan juga termasuk juga ini nih yang lagi sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan pilkada, sistem keuangan dan lain sebagainya. Oh, ini di bidang ini berarti. Betul, di Bina Desa. Lalu yang kedua itu terkait dengan keuangan. Namanya PUEM, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Gitu. PUEM gitu ya. Jadi kan di desa juga ada ngurusin yang namanya ekonominya Kang. Gitu. Lalu selanjutnya ada dari pengembangan potensi desa atau PPD Kang. Gitu. Lalu yang terakhir itu bidang partisipasi. Jadi kita menginginkan ada pelibatan partisipasi dari warga masyarakat lah gitu. Itu untuk pengembangannya di situ. Berarti di situ juga sosialisasi. Betul. Jadi ada hayu gitu. Nah, sebetulnya itu yang poin pentingnya di situ di partisipasi masyarakat lah gitu. Pengembangan partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan
lembaga-lembaga yang ada di desa gitu ya, LKD-nya. Kan di situ ada beberapa lembaga, ada 6 lembaga kalau nggak salah di desa. Ada kaitan dengan kewilayahan, ada namanya RT/RW gitu ya. Lalu juga kaitan dengan ibu-ibunya gitu ya. Itu ada ibu-ibu PKK di situ. desa. Kaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya itu ada Posyandu. Lalu kaitan dengan aspirasi ada yang namanya LKD kayak gitu. LPM maksud saya. Ada LPM lah gitu. Nah, itu lalu juga ada kaitan kepemudaannya, Kang. Jadi lengkap di desa itu. Termasuk juga ya kepemudaan tadi. Jadi ada yang namanya Karang Taruna. Nah, itu. Kalau di level jadi kecil mengurusi hal-hal kelembagaan masyarakat di desa juga supaya berpartisipasi secara aktif lah gitu dalam pembangunan desa gitu. Karena desa saya kira tidak bisa berdiri sendiri, Kang, gitu ya. Memang kan sebenarnya desa itu kan pemerintahan yang lengkap meskipun skalanya kecil. Betul. Meskipun ada yang bilang terkecil ya. Kalau saya agak kurang ini ya. Ada bahasa skala terkecil. Mikro, Tapi kalau saya bilang terdepan. Saya bisa bilang terdepan. Karena beliau ini atau Pak Kades ini dengan jajarannya dan juga dengan kan seperti pemerintah juga ada eksekutif ya. Ada legislatifnya. Cuman yang nggak ada itu yudikatifnya lah gitu di desa. Jadi ada yang namanya kepala desanya sebagai eksekutif. Lalu ada yang namanya Badan Pemusyawaratan Desa yang kita anggap sebagai legislatif. Didukung dengan beberapa lembaga lainnya yang support pada pemerintah desa. Jadi luar biasa lah. Dengan sekarang ada Undang-Undang 6 2014, lalu sekarang berubah disempurnakan dengan Undang-Undang 3 2024. Ini mengisyaratkan bahwa desa adalah entitas pemerintahan yang istilahnya bisa dibilang sama dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada di atasnya lah gitu. Cuman skalanya aja yang berbeda. Tapi memang kompleksitasnya luar biasa ya. Luar biasa. Mungkin pada saat seseorang bisa mengurus desa, mungkin itu bisa jadi gambaran mengurus tingkatan pemerintah yang lebih tinggi lah gitu. Betul. Lebih seperti itu lah. Oke, Kang. Nah, sekarang kalau misalnya tadi udah digambarkan sedikit ya. Cuman kalau misalnya gambaran umum tentang desa di Jawa Barat itu kayak gimana, Kang? Ada berapa sih desa di? Sangat dinamis lah gitu. Sangat dinamis. Desa di Jawa Barat itu kita ada 5.311 desa, Kang. Wih, luar biasa. 5.300. Tapi sebetulnya, Kang, ini pemahaman saya. Jawa Barat itu sekarang dari sisi jumlah penduduk BPS itu sudah mencapai 50 juta, Kang. 50 juta. Tertinggi ya kita di Indonesia ya secara penduduk. 1/4 Indonesia gitu ya. Jadi kalau mau menang perhelatan Jawa Barat dipegang terbesar ya Jawa Barat. Tapi gini, Kang, kembali lagi. Jadi kan dengan jumlah penduduk seperti itu kita hanya punya 5.311 desa, 646 kelurahan, 627 kecamatan, lalu 27 kabupaten kota. Sebetulnya kalau dibandingkan provinsi tetangga nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu jumlah desanya sudah 7.000, kan? Oh, jauh lebih tinggi. 7.000. Padahal jumlah penduduknya hanya berkisar 40 juta. Di bawah kita dengan kita. Desa yang lebih. Sebetulnya beban yang diterima oleh desa-desa di Jawa Barat itu bisa 2 kali lipat. Dari sisi jumlah penduduk. Kan misalnya jumlah penduduk itu nanti potensi ke masalah yang lain. Betul, gitu ya, Kang ya. Nah, sekarang memang dinamika di Jawa Barat itu luar biasa. Jadi maksud saya bukan keragaman gitu ya. Keragaman dari desa-desa Jawa Barat itu sangat luar biasa lah. Sangat beragam dan sangat lengkap menurut saya. Ada desa yang memang istilahnya berdekatan dengan pusat pemerintahan. Ada desa yang cukup jauh juga dengan geografi yang luar biasa juga. Saya pernah main ke desa di Singajaya, itu lumayan tuh akses ininya. Geografi Jawa Barat itu kan sangat beragam. Jadi gunung ada, pantai ada dan lain sebagainya lengkap lah dari sisi topografi ya gitu ya. Jadi itu sangat menantang. Tadi kembali lagi dengan jumlah penduduk yang sudah sampai 50 juta lebih, jumlah desanya baru 5.000-an, Kang. Sekarang kita memang ada program untuk bisa mendorong ya tadi, Kang, supaya rentang kendalinya supaya tidak terlalu berat. Gitu ya. Pada saat ada jumlah penduduk di desa paling besar itu ada di Jawa Barat. Itu di Kabupaten Bekasi. Saya lupa nama desanya. Di Bekasi. Itu bisa sama dengan jumlah penduduk yang ada di kabupaten tertentu di luar Provinsi Jawa Barat. Levelnya kabupaten ya. Padahal di desa. Padahal di desa. Itu luar biasanya di Jawa Barat. Tapi berarti mungkin ada juga yang mungkin warganya sangat sedikit ada, Pak? Ada juga gitu. Jadi nggak merata gitu. Nggak merata lah gitu. Jadi ada yang bertumpuk di satu wilayah tertentu, di desa tertentu lah gitu. Tapi ini kan jadi PR gitu ya. Jadi tadi kembali lagi pada saat kita melihat provinsi tetangga kita gitu ya. Itu kan ya dengan jumlah penduduk yang sekian diurusi oleh rentang kendali desa yang sekian gitu.
itu kan jadi ini juga ke Provinsi Jawa Barat. Betul. Harus bisa mengikuti itulah gitu. Karena tadi kembali lagi bahwa yang namanya masalah itu kadang-kadang terjadi karena jumlah penduduk yang terlalu banyak. Misalnya gini, ngurus KTP nih ya, dengan jumlah penduduk yang luar biasa ya, kan gitu ya. 10 orang sampai ngurus 1000 orang. Saya suka gitu. analogi ya, pami di bumi, ayah keluarga, anu putrana mung 2, sarang 10, langkung abot nu mana? Iya betul. Abot nu 15 misalnya gitu ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi ya sama, desa juga seperti itu. Pada saat penduduknya sekian dengan yang terlalu banyak pasti akan lebih berat sebetulnya seperti Tapi itu. Kan kalau dari penentuan desa sendiri, jumlah desa itu apakah sama seperti kabupaten kota misalnya bisa titik tertentu ibaratnya apa pemekaran lah pemekaran desa. Apakah di desa juga ada seperti itu? Sangat sama, sangat similar. Makanya saya sampaikan. Jadi desa itu pemerintahan yang sama dengan pemerintahan di atasnya, baik pemerintahan daerah gitu ya, provinsi gitu ya. Nah itu. Jadi kalau di desa memang kalau terkait dengan tadi jumlah penduduk jadi itu ada aturan tertentu yang bukan mengharuskan ya, memberi pilihan ke desa pada saatnya dia sudah mencapai jumlah penduduk 12.000, itu sudah bisa mengajukan proses pemekaran. Oh, gitu titiknya kan. Di situ. Di titik di 12.000. Karena mungkin ya pemikir yang membuat undang-undang ini melihat bahwa dengan jumlah penduduk yang sekian banyak itu kan sudah tidak efisien lah kalau misalnya di lebih dari angka tersebut. Itu yang penghasil pistol itu yang di Sumedang itu sampai 45.000 jumlah penduduknya. Satu desa 45.000. Iya. Gitu. Dan itu harus bisa dimekarkan. Tapi bisa jadi 3 desa. Belum dilakukan pemekaran. Menuju lah. Jadi sekarang itu alhamdulillah ini respon kita juga. Saya alhamdulillah dengan kepala Bapeda yang sekarang itu pernah di satu tim, yaitu tim pemekaran Grand Design pemekaran desa. Itu sudah menginformasikan, menstimulasi ke teman-teman kabupaten gitu ya. Meskipun tidak jadi Kepkub karena belum jadi inisiasi provinsi, ini hanya menstimulasi saja. Jadi silahkan teman-teman yang jumlah penduduknya sudah mencapai tadi titik tertentu tadi untuk bisa diusulkan untuk dimekarkan. Dan sekarang posisinya sudah ada 25 desa persiapan. Dari Garut itu 22, dari Sumedang itu 3 desa. Garut padat berarti ya? Ya, tapi keinginannya itu cepat gitu. Menyusul nanti Kabupaten Bandung gitu. Itu ya kita selalu menstimulasi lah teman-teman, silahkan kalau udah kerepotan dengan jumlah penduduk. Karena memang dari statistik pun sudah betul. Ya tadi yang ngejar lah. Kan itu kan nanti ada bonusnya, Kang. Iya. Jadi pada saat pelayanan sudah maksimal dilaksanakan, nanti kan ada penambahan fiskal yang masuk ke daerah. Gitu. Akan jadi bergantung juga sama ekonomi. Dari yang sekarang satu desa itu kan ada namanya dana desa. Itu dikasih 1 miliar per desa. Nanti terpecah itu jadi 2 miliar. Iya betul. Kan gitu. Betul. Jadi sekarang kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat kan 5.000 desa. Jawa Timur 7.000 desa. Berarti ada beda 2.000 miliar atau 2 triliun. 2 triliun bisa jadi untuk masyarakat sangat bermanfaat. Ruang kelas baru misalnya sekarang di Disdik atau jadi jalan. Makanya jangan kaget kalau jalan-jalan di Jawa Timur marulus. Jauh lebih bagus. Benar. Karena dengan dari segi porsi anggaran yang diterima pun beda ya. Betul. Itu sudah beberapa kali mungkin disampaikan dari para kepala daerah mungkin ya. Keinginan itu gitu. Ya sekarang sedang berproses lah. Mudah-mudahan ini berjalan. Semoga secepatnya ya. Iya insya Allah. Karena mungkin akan berdampak baik juga buat masyarakat kalau memang itu sudah. Betul. Nah Kang, kita coba masuk ke kemarin nih. Kebijakan Pak Gubernur dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Jadi ingin dirubah lah mungkin bahasanya Kang ya. Sama mungkin juga nanti kita akan bahas terkait dengan sistem pemilihan kepala desa. Yang akan dimigrasikan mungkin ya ke sistem digital. Betul. Nah kalau terkait dengan pengelolaan keuangan desa sendiri, itu kan bahasanya e-budgeting di desa-desa. Nah itu seperti apa Kang? Jadi di desa ini sendiri sebetulnya dari sisi pengelolaan keuangan sudah luar biasa kalau mau saya lihat ya gitu ya. Jadi desa itu sudah mengenal yang namanya sistem keuangan desa, Siskeudes, ada sistem keuangan desa. Jadi kan proses pengelolaan keuangan itu di Permendagri 20 2018 kalau tidak salah itu mengisyaratkan ada beberapa proses dari mulai perencanaan, lalu juga penganggaran, pelaksanaan, lalu juga penatausahaan dan pertanggungjawaban. Itu sudah ada sistemnya sebetulnya. Sebenarnya udah ada sistemnya. Sudah ada. Jadi yang sekarang didorong gitu Kang ya, sistemnya itu sudah ada. Jadi pada saat desa itu menyusun anggaran sudah pakai sistem. Itu ya. Pada saat desa itu istilahnya mengadministrasikan apa yang sudah dikeluarkan melalui APBDes-nya itu sudah ada sistemnya. Laporannya ya. Meskipun ya istilahnya terbatas untuk sistem penatausahaan pengadministrasian lah gitu. Nah, pada saat pertanggungjawaban pun sudah ada.
di sistem ke Siskudes namanya. Siskudes namanya. Kalau di kita itu kan ibaratnya ICPD lah, ya kan? Itu. Ya, itu juga nanti sinkron juga ke situ, ke ICPD lah gitu. Pada saat desa menyampaikan usulan bantuan dan sebagainya itu melalui ICPD. Nah, yang didorong di sini Kang, memang yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini luar biasa. Pak Gubernur itu visi misinya sangat jauh ke depan. Ini kan sebetulnya menginginkan keamanan proses pengelolaan keuangan di desa gitu ya. Jadi kan amit-amit ya di desa itu, Kang, di desa itu mengelola anggaran setahunnya itu mungkin di kisaran 3 miliar gitu ya, 3 miliar dengan ada beberapa pendapatan desa lah gitu. Nah, dari situ kan istilahnya proses pengelolaan harus benar gitu ya. Jangan sampai ada di luar penyimpangan lah gitu. Kita tidak inginkan terjadi. Nah, apa yang diinginkan Pak Gubernur itu ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi, nah itu mendorong sebetulnya yang tadi sudah dilaksanakan oleh desa dengan ada sistem keuangan desa, lalu ada proses di bank ya Kang ya gitu ya. Ada proses di bank. Nah, yang sekarang didorong oleh Pak Gubernur adalah bridging antara proses yang dilaksanakan di desa dengan pengelolaan di banknya. Pengelolaan di bank. Betul. Jadi kan sekarang itu prosesnya di desanya sudah dilaksanakan sampai SPP misalnya, surat perintah pembayaran. Nah, itu ngingkik tuh ke bank. Prosesnya masuk ke bank, ada persyaratan harus dilengkapi, diverifikasi sama bank, nanti keluar uang secara cash gitu ya. Itu disampaikan ke misalnya harus membayar apalah gitu ya. Nah, sekarang itu didorong supaya itu tidak terjadi, tapi prosesnya transfer sama dengan kita. Itu. Jadi menghilangkan proses manual tadi. Iya, proses manual tadi. Karena ada beberapa hal tuh. Misalnya kurang bayar ataupun pajaknya belum terhitung dan lain sebagainya, itu bisa terantisipasi di situ. Dan lain-lain sebagainya. Pada saat misalnya anggaran untuk belanja tertentu itu sisanya hanya sekian. Pada saat proses manual itu kadang-kadang lebih tuh ngambilnya, nariknya. Ada Missnya gitu. Nah, ini diantisipasi dengan sistem keuangan yang tadi. Non tunai namanya nanti bahasanya gitu yang didorong itu. Jadi ini untuk bisa menyambungkan antara proses yang ada di desa tadi dengan proses pengelolaan yang ada di bank. Jadi desa itu tidak megang cash nantinya, gitu kan. Hanya dibayarkan berdasarkan langsung kebutuhan. Ditransfer sama bank aja. Sama dengan pengelolaan keuangan daerah lah gitu. Jadi namanya cash management system di bank gitu. Jadi yang didorong itu sistem keuangan yang memang bridging antara sistem yang sudah dikelola sekarang oleh desa dengan yang ada di bank. Jadi sinkron ya data Jadi anggaran. Jadi sinkron dan sebetulnya mempermudah nantinya betul. Gitu kan. Jadi pada saat ada misalnya ada pemeriksaan dan lain sebagainya, histori kan itu gampang kan gitu. Betul, ya. Jelas digital gitu. Semua digital semuanya gampang. Saya ini pengalaman kebetulan saya pejabat pengadaan kan. Sekarang dengan adanya e-katalog gitu ya, itu sangat memudahkan. Saya beberapa kali punten ya di beberapa kali diperiksa gitu ya oleh APH dan lain sebagainya pada saat mau nggak Pak dilihat saja historinya gitu ya. Semua sudah terekam jelas. Sudah terekam dengan jelas. Dan itu juga diharapkan di desa seperti itu. Jadi desa tidak perlu pusing lagi kan gitu dengan desa dengan adanya proses sistem keuangan secara non tunai ini sudah tinggal berpikir saja desa mengembangkan wilayah desanya tanpa harus khawatir dengan nanti akibat dari proses pengeluaran keuangannya tadi gitu kan. Kalau seperti itu. Bagus banget berarti kalau dari sisi sistem keuangannya sudah online semuanya sebetulnya gitu. Nah, yang sekarang didorong oleh Pak Gubernur sekarang adalah proses tadi untuk tadi pengelolaan keuangan secara CMS-nya tadi di banknya itu. Iya, betul. Nah itu kan kalau lebih seperti itu. Oke, jadi secara sistem sebenarnya memang sudah ada. Ini adalah gitu. sebagai pelengkap ya. Betul. Pak. Malah ini sangat melengkapi puzzle yang pentingnya. Ada puzzle yang hilang sekarang diisi. Nah sekarang diisi. Sebetulnya sudah ada yang melaksanakan kan. Itu di Kabupaten Sukabumi. Tapi dia masih pakai pihak ketiga lah gitu. Platformnya mungkin berbeda. Sekarang gitu. diresmikan lah oleh pemerintah. Gitu. Dan sekarang juga dari pemerintah pusat itu mendorong itu. Pemerintah pusat dari Kemendagri namanya Siskudes non tunai. Sebelumnya disebut Siskudes Link tapi berubah jadi Siskudes non tunai gitu. Itu yang didorong. Jadi proses itu yang sekarang sangat-sangat aman untuk desa lah gitu. Bagus banget berarti ya. Iya, mudah-mudahan Kang, kalau ini kan berarti baru ya kemarin diresmikan oleh Gubernur. Pak Gubernur kemarin sampai saat ini prosesnya bagaimana Kang? Apakah itu sudah diterapkan ke seluruh desa atau memang ini masih proses perencanaan atau seperti apa? Sudah berjalan sebetulnya. Ini sudah berjalan. Ada di 3 kabupaten. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Sumedang. Itu sudah melaksanakan alhamdulillah. Nah, sekarang kita tinggal dorong ke beberapa kabupaten lain. Kita juga sudah mengeluarkan surat edaran gitu ya. Jadi ada 2 hal yang kini kita dorong. Yang pertama adalah
para kepala daerah supaya bisa membuat produk hukum terkait atau perkada terkait dengan pengelolaan keuangan secara non tunai tadi. Yang kedua adalah penunjukan bank persepsi gitu ya. Kan tadi untuk masuk ke CMS tadi, bank itu harus bank yang ngurus. Harus MOU dengan gitu. Dengan bank tertentu ya gitu ya. Nggak boleh disebutkan ya. Dengan bank tertentu lah gitu. Nanti yang mereka yang mengurus itu. Poinnya adalah bank-bank yang bisa RTGS ya kalau nggak salah ya. Yang langsung ya. Jangan sampai ada bank-bank yang di luar itu. Karena kan transfer sekarang nyampe juga hari ini kan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Sekarang mendorong beberapa yang lain dan juga kita alhamdulillah didukung oleh teman-teman Diskominfo gitu ya. Kemarin sudah mendata, menginventarisasi terkait dengan kabupaten-kabupaten yang siap, Kang. Alhamdulillah sih sudah rata-rata sudah siap dari sisi infrastrukturnya lah gitu. Tinggal tadi perkadanya gitu ya, peraturan kepala daerahnya untuk proses tadi dan juga bank persepsinya tadi. Cuman ada satu daerah sih yang di luar bank tertentu tadi yang itu harus dibetulkan lah gitu. Dan sudah responnya sudah positif lah gitu. Yang lain mah berarti sudah hampir oke semua. Insya Allah ya didorong lah. Luar biasa lah Pak Gubernur ini. Iya, kalau sekarang gubernur itu sangat dekat ya dengan bupati wali kota. Alhamdulillah chemistry-nya Kang gitu. Jadi ya. dari kebijakan Pemprov Jabar langsung disambut dengan cepat. Langsung gitu. disambar. Kan kadang-kadang kan ada yang beda ya. Iya. Gubernur bicara A, di kabupaten bicara B kan gitu. Kalau sekarang chemistry-nya luar biasa. Satu suara semua. Satu suara alhamdulillah gitu. Untuk Jabar yang lebih baik mah kenapa enggak ya Kang? Untuk Jabar lebih istimewa. Betul. Nah Kang, kalau untuk dari proses tersebut ada beberapa kendala teknis atau apa nggak Kang? Dalam prosesnya gitu. Kendala signifikan sih nggak ada sih, alhamdulillah gitu. Jadi pada saat kita malah ya Jawa Barat ini diistimewakan oleh Kemendagri. Saya ingat banget tuh prosesnya kemarin pada saat sebelum Pak Gubernur launching. Kalau ke provinsi lain gitu ya, itu harus kabupatennya menghubungi ke Kemendagri untuk dapat akses tadi sistem yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk tadi bridging antara Siskudes dengan bank. Kalau provinsi Jawa Barat itu provinsi yang ngadep ke Kemendagri. Langsung provinsi. Langsung provinsinya gitu. Dengan mempertimbangkan lah tadi kekuatan infrastruktur dan lain sebagainya. Secara signifikan hambatan ya mungkin proses saja. Tahapan yang harus kita prosesnya saja. Tapi untuk hal-hal yang mungkin akan menjadi penghambat besar itu nggak ada kalau menurut saya. Jadi kan kaitan infrastruktur tadi gitu ya. Dan ternyata sudah kita konfirmasi ke teman-teman kabupaten, mereka sudah siap. Bahkan dari Diskominfo, kalaupun ada yang nggak siap, Diskominfo provinsi nanti akan membantu. Dari sisi servernya lah gitu. Iya gitu. Dari sisi supporting servernya. Berarti ini benar-benar Pemprov Jabar support banget ya ke kabupaten support kota. Banget. Ya tadi kan satu suara dari Pak Gubernur menginginkan adanya itu, meskipun dari sisi kewenangan gitu ya, tidak bisa mempush secara langsung, tapi kan dengan chemistry tadi yang bagus, akhirnya ya kabupaten kota juga merespon dengan luar biasa juga gitu. Nah kalau untuk mendukung ini sendiri Kang, dengan digitalisasi e-budgeting, dengan digitalisasi Siskudes, ya, betul. Itu kan pasti tidak terlepas juga dari yang namanya SDM yang melaksanakan di desa tersebut. Betul. Nah, kalau untuk SDM-nya sendiri, apakah semua itu sudah ibaratnya tersosialisasikan dengan baik atau memang ada pendampingan tertentu dari Pemprov atau gimana, Pak? Yang pertama, memang kita harus juga tahu bahwa di desa pun sekarang sudah keren kalau menurut saya. Jadi teman-teman sumber daya manusia di desa itu sudah sangat-sangat terbuka lah ya, responsif dengan perubahan gitu ya. Nah, tapi juga tadi kembali lagi kita tidak lepas tangan gitu ya. Provinsi itu setiap tahun itu mengadakan pendampingan lah gitu dalam bentuk sosialisasi apapun lah gitu bentuknya lah gitu. Malah kita punya yang namanya kegiatan secara khusus namanya Sekolah Desa Istimewa. Sekolah Desa Istimewa. Itu disingkat Sadewa. Oh, Sadewa. Sadewa. Jadi kan kita ada BPSDM ya. Nah, BPSDM itu kan pengelolaan kegiatan pelatihan yang memang di atas 3 hari kan gitu. Kalau kita di bawah itu. Tapi jadi kan istilahnya peningkatan kapasitas aparatur. Nah, itu kadang-kadang kita menerapkan tema-tema tertentu tuh. Nah, salah satunya adalah misalnya pengelolaan keuangan desa. Oh, jadi tema-tema tertentu apa yang mau yang dibutuhkan, yang dikembangkan dari SDM desa itu kita kelola di situ gitu. Jadi pendampingan itu kita laksanakan tiap tahun dan kami juga alhamdulillah selalu teranggarkan lah gitu untuk proses tadi sosialisasi juga pendampingan kepada teman-teman perangkat desa gitu ya. Berarti memang di saat sekali sosialisasi itu memang seluruhnya 5.000 desa ini. Sekarang kan ada Zoom meeting. Gitu. Jadi baru terakhir kemarin kita melaksanakan sosialisasi terkait
aset desa. Oh, aset desa. Itu nggak tanggung-tanggung, 5.311 desa kita undang. Langsung. Sebagian kalau memang nggak cukup, kita kuotanya hanya 1.000-an, sisanya kita lewat YouTube. Gitu. Nah itu kita undang, tidak hanya dari kita nanti yang jadi narasumber, kita juga undang dari profesional, lalu juga dari teman-teman Kemendagri yang jadi sumber peraturannya gitu. Betul. Lalu juga yang punya punya aplikasi gitu ya. Nah itu kita undang. Baru kemarin kita laksanakan. Termasuk juga yang keuangan ini, alhamdulillah kita disupporting juga dari teman-teman yang tadi Bank Persepsi tadi itu untuk bisa ya istilahnya mengetahui lah proses pengelolaan keuangan tadi melalui Siskudes non tunai tadi. Gitu. Oh gitu. Jadi sosialisasi sekarang masif. Sosialisasi itu sekarang bukan hambatan ya, apalagi dengan adanya teknologi Zoom dan lain-lain. Betul, sangat-sangat memudahkan. Oh bagus banget nih. Cuman ya. Nah, kalau untuk pengawasannya sendiri kan terkait dana desa, pengelolaan keuangan atau misalnya apakah nanti sistem pelaksana e-budgeting sendiri itu ada audit khusus kah atau seperti apa? Ya. Atau memang ini ranahnya Pemprov Jabar kah atau misalnya memang itu ranahnya di kabupaten kota? Ya. Itu seperti sebetulnya apa? Kalau dari sisi aturan di Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa itu ada pasal di akhir itu bahwa provinsi itu sebagai binwas gitu ya. Pembinaan dan pengawasan. Jadi di situ kita ya pembinaan dan pengawasan ya untuk proses itu. Meskipun gitu ya kalau bicara dana desa gitu ya, itu si dananya langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan itu ke RKUDes atau kas desa gitu ya. Kadang-kadang kita suka hilang juga tuh verifikasinya sama kabupaten, gitu. Suka hilang informasi. Tapi kita nggak ini ya, nggak lepas gitu aja. Kita kejar. Gitu kita kejar. Dan sekarang dengan sistem keuangan yang didorong sekarang dengan adanya sistem keuangan desa yang non tunai ini, kita memohon supaya ada yang namanya dashboard untuk provinsi. Khusus. Kalau sebelumnya kita ada yang namanya aplikasi konsolidasi, itu punyanya dari kementerian gitu ya. Itu bisa saja kita mengontrol itu dari situ. Tapi sekarang juga supaya memang kita bisa melihat tuh apa-apa saja yang memang sudah dilaksanakan oleh desa, termasuk juga anggaran yang sudah diserap oleh desa gitu. Realisasi melalui dashboard tadi. Ya, gitu. Jadi nanti ada kita minta di Siskudes itu ada dashboard desa. Dashboard provinsi. Tapi memang aplikasi itu punya pusat. Punya pusat. Kemendagri. Punya Kemendagri. Oh, gitu. Cuman kita minta menambahkan untuk fitur punya lah user gitu ya. dari provinsi untuk bisa memantau itu, dan kadang-kadang kan tadi karena dananya langsung masuk ke desa gitu desa ya. yang mengurus. Ya, gitu kan. Kadang-kadang lapornya hanya ke bupati aja karena ada memang missing link lah antara kabupaten kota dengan provinsi. Ya, betul. Kadang-kadang kalau ada masalah tertentu, provinsi kena juga tuh, suka terpanggil juga untuk bisa memberikan keterangan lah misalnya sebenarnya. Dari sisi itu ya kita juga harus punya tuh informasi. Iya, kan gitu ya. Tidak bisa terlepas gitu saja gitu. Nah, apalagi tadi kembali lagi ke aturan bahwa di aturannya tadi bahwa provinsi itu kan binwas tadi. Gitu. Pengawas. Iya, nah di situ kan provinsi itu kadang-kadang suka dicek gitu. Di kabupaten tertentu misalnya serapan terkait dengan ketahanan pangan sudah berapa persen misalnya gitu. Oh iya. Terkait dengan bantuan langsung tunai gitu, BLT dan lain sebagainya gitu. Program-program yang dimasukkan dari pemerintah pusat itu provinsi juga harus tahu gitu. Karena dari data tersebut jadi pemerintah pusat pun bisa punya gambaran apa yang terjadi di kondisi lapangan. Betul, gitu. Nah, kalau berbicara soal dana tadi. Ya. Kan kalau tadi misalnya berbicara dana desa itu langsung dari pusat. Ya. Nah sebetulnya ada apa aja sih Pak? Kalau untuk dana desa itu sendiri, apakah memang desa itu pribadi atau misalnya punya mandiri gitu? Nah atau seperti apa Pak? Nah terkait dana desa itu sendiri. Bicara kemandirian desa gitu kemandirian desa. Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi. Tadi kalau bicara dana desa itu masuk ke dalam dana atau pendapatan desa dari dana transfer. Dana transfer itu dari pusat gitu ya, bukan yang dihasilkan dari desa gitu. Nah, kalau tidak salah itu ada 7 sumber pendapatan gitu ya. 3 itu dana transfer dari pusat itu dana desa, dari kabupaten itu ada alokasi dana desa, dan juga dari provinsi itu ada bantuan keuangan. Dan provinsi Jawa Barat ini adalah mungkin dibilang satu-satunya provinsi yang memberikan bantuan keuangan ke seluruh desa yang ada di Jawa Barat gitu ya. Oh jadi tidak semua provinsi melakukan hal itu? Mungkin ada di provinsi lain, tapi hanya mungkin tema-tema tertentu lah. Tapi kalau Jawa Barat ini memberikan semuanya. Rutin setiap tahun gitu. Kurang lebih 130 jutaan. Nah itu dibagikan secara merata kepada seluruh desa gitu. Nah itu dana transfer. Lalu juga ada beberapa sumber lain yang sebetulnya yang harus difokuskan adalah
pendapatan asli desa kan. Ya. PADES. Itu kemandirian desa lahir di situ sebetulnya. Yang namanya dana transfer itu kan kebijakan pemerintah. Itu nggak wajib sebetulnya kan itu. Memungkinkan apabila ada hal-hal tertentu gitu dengan sekarang efisiensi dan lain sebagainya itu bisa terkurangi. Bahkan amit-amit hilang gitu ya. Nah, desa harus mandiri tuh dengan tergantung keuangan daerah juga ya, Pak ya. Sifatnya yang dana desa itu terkait dengan kewenangan yang ditugaskan kepada desa kan gitu. Jadi di dana desa itu sebenarnya nggak bebas penggunaannya. Sudah ada alokasinya. Untuk apa? Oh, dari segi perencanaan pun sudah ada, matang. Sudah ada. Jadi tidak bisa tuh keluar dari apa yang sudah menjadi petunjuk teknis dari tadi dana-dana desa tersebut gitu. Alokasi dana desa sudah ada. Yang dari kabupaten. Dari provinsi pun bantuan keuangan sudah ada gitu kan. Jadi nggak bisa. Sudah ada gerbongnya masing-masing. Sudah ada gitu. Nah, yang tadi saya kembali bahwa kemandirian desa itu tadi pendapatan asli desa gitu. Sebenarnya yang dana transfer ini ya untuk menstimulasi lah desa-desa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang ada di desa. Termasuk pengelolaan yang masalah misalnya tanah kas desa. Tanah kas desa itu kan itu sebagai salah satu sumber lah gitu dari desa untuk bisa mengembangkan gitu ya. Pendapatannya gitu ya. Tanah kas desa bisa jadi kalau misalnya dia berpotensi sebagai wisata bisa dikembangkan sebagai wisata. Jadi desa wisata. Ya gitu. Ataupun hal lainnya lah gitu. Itu bisa apa istilahnya tergantung desanya. Karena desa ini kan sebagai pemerintah yang mandiri sebetulnya gitu ya. Dengan adanya Undang-Undang 6 2014 itu tentang desa. Itu berdiri sendiri lah gitu. Apa tandanya? Sinyalnya kalau desa itu sebagai pemerintahan mandiri? Desa bisa mengeluarkan aturan sendiri. Disebut peraturan desa. Oh, ada juga ya peraturannya. Peraturan desa, lalu juga bisa mengeluarkan peraturan kepala desa gitu ya. Nah, itu kan mengaturnya, tapi dengan skala yang kecil kan gitu. Kalau lebih seperti itu. Berarti sangat kompleks ya, Pak ya? Sangat Tapi kompleks. Memang dari segi pengelolaan dana sebenarnya semua sudah terstruktur. Sudah terstruktur. Dan desa bisa mengarahkan arah desanya sendiri. Ya. Kita mau jadi desa wisata. Kita mau jadi desa penghasil produk gitu. Betul, ya. Bisa betul. Ya? Memungkinkan, sangat memungkinkan gitu. Jadi desa itu kan ya tadi kembali lagi bahwa desa itu ya pemerintahan yang memang meskipun skalanya skala kecil. Oke. Ini lengkap banget nih informasinya terkait. Dan e-budgeting ini jadi sebagai pelengkap dari semuanya. Betul. Jadi semoga ke Kang. depan dana desa ini lebih rapih ya Pak ya. Betul Kang. Iya, dengan adanya e-budgeting ini ya tadi saya kembali lagi bahwa desa sudah tidak perlu berpikir lagi keamanan dalam proses pengelolaan keuangan kan gitu. Dengan digitalisasi itu kan semua terekam dengan baik, semua terstruktur dengan baik kan gitu Kang ya. Nah, jadi desa ya sudah tinggal berpikir bagaimana proses pembangunan desa seperti apa. Tanpa perlu khawatir gitu ya. Banyak kepala desa yang khawatir gitu kan pada saat proses pemeriksaan gitu. Betul. Gitu kan. Jadi kan belanja aja begitu diperiksa. Gitu kan. Kadang-kadang kan dengan proses manual itu ya tadi yang harusnya misalnya kode rekening belanja tertentu sudah habis misalnya untuk apa? Terambil untuk yang lain kan gitu. Pada seperti SPJ-nya seperti apa kan nanti? Perencanaannya kan kacau ya nggak sesuai. Kan pada saat kalau sudah digitalisasi, dia itu kan misalnya mau narik di belanja tertentu, anggarannya sudah habis, nggak bisa keluar. Betul, kan gitu. Langsung. Nah itu kan sangat mempermudah desa. Apalagi nanti pada saat proses pemeriksaan gitu ya, desa itu ya sudah tinggal buka komputer saja misalnya gitu ya. Kemarin penggunanya untuk apa saja, terus pengadaannya untuk siapa saja, ditransfer ke siapa kan gitu. Semuanya terlacak dengan baik gitu ya. Dibantu dengan ya tadi bank persepsi tadi gitu ya. Jadi sangat-sangat melengkapi tadi puzzle tadi gitu kan. Nah, jadi berarti kalau dari segi target jangka panjangnya ini Pak, apa sih yang mau di-achieve dari adanya kebijakan e-budgeting ini? Ya, seluruh desa menggunakan sistem keuangan non tunai. Itu. Jadi targetnya adalah itu. Targetnya adalah itu. Jadi semua desa 5.311 desa yang ada di Provinsi Jawa Barat itu menggunakan transaksi non tunai gitu. Supaya tadi memudahkan desa lah. Gitu. Memajukan desa juga lah gitu. Oke, Pak, ini seru banget nih pembahasan e-budgeting. Nah, cuman ada satu lagi nih Pak, topik yang menarik. Kebijakan juga yang kemarin diambil oleh Pak Gubernur yaitu terkait dengan pemilihan kepala desa. Betul. Yaitu ingin dihadirkannya e-voting ya Pak ya kalau nggak salah. E-voting. Betul. Nah, itu seperti apa lagi tuh Pak? Makhluk apa lagi tuh e-voting? Apa lagi ya? Jadi disebutnya Pilkades ya. Pilkades. Gitu ya, pemilihan kepala desa gitu ya.
ini luar biasa Kang. Jadi kan saya pernah dengar lah, jadi Pilkades ini lebih rentan gitu ya dibanding dengan pilkada gitu ya, pemilu ya gitu ya. Jadi karena memang kandidat-kandidatnya itu kan saudara sendiri, tetangga sendiri dan lain sebagainya lah. Melihat di berita-berita itu kalau ada berita tentang Pilkades itu pasti heboh gitu. Heboh kan gitu ya. Nah ini luar biasa nih, kembali lagi tadi ke Pak Gubernur gitu ya. Pak Gubernur juga meluncing tidak hanya tadi sistem keuangan desa secara non tunai, tapi juga Pilkades secara digital kan. Gitu. Digital. Jadi kan ini sebetulnya mempermudah proses gitu ya, proses. Jadi kan Pilkades desa ini kan sama seperti daerah gitu ya, ada proses pemilihannya yang dilaksanakan langsung oleh warga masyarakat kan gitu ya. Jadi kan masyarakat bisa memilih langsung pimpinan dari desanya gitu ya. Kalau dulu kan desa itu kan ya kepemimpinannya itu ketokohan gitu ya, keteladanan gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada apa istilahnya lingkup secara politis juga, meskipun secara kecil lah lingkupnya gitu. Jadi tadi mendorong untuk ada pemilihan kepala desa secara langsung di situ. Nah ini adalah proses yang diinginkan oleh Pak Gubernur sendiri adalah bisa dilaksanakan secara digital gitu. Ada aturan yang melingkupinya juga sebetulnya, yaitu Permendagri 112 kalau tidak salah 2014. Ada penyempurnaannya yaitu Permendagri 65 2017 kalau nggak salah. Di situ memang ya tadi sebagai dasar dalam proses pemilihan kepala desa. Nah, Kang, tapi sebenarnya alasan utamanya apa sih Kang? Dari yang awalnya pemilihan nyoblos secara manual ya, mungkin dari nyoblos terus bergeser ke arah digital. Ya, sebetulnya kalau saya melihat kalau ini pemahaman saya ada dua hal. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi, ya dari sisi kalau gini kan ke anggaran ya gitu ya. Yang kedua ada sisi transparansi kan, gitu ya. Dengan proses digitalisasi ini diharapkan gitu ya, transparansi proses pemilihan kepala desa ini berlangsung dengan baik dan benar lah gitu. Dengan adanya prinsip ataupun hal yang harus ada di setiap pemilihan itu yang langsung luber jurdil tuh Kang ya, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil gitu ya. Itu bisa dilaksanakan lebih efektif gitu ya dengan adanya pemilihan secara digital gitu ya. Itu yang diharapkan sih. Jadi prosesnya dengan anggaran seminimal mungkin, tapi juga pelaksanaannya setransparan mungkin. Itu yang diharapkan. Kegiatannya optimal aja. Iya, betul. Mengurangi konflik tadi Kang, kembali lagi kan kepemilihan kepala desa itu ya sangat rentan konflik dengan adanya kandidat-kandidat yang sangat berdekatan gitu ya. Dengan adanya hal ini, nah ini mungkin agak mengurangi lah gitu. Mungkin bisa menghilangkan lah gitu. Kalau lebih seperti itu. Kalau dari prosesnya sendiri, itu apakah ada perubahan atau seperti apa Kang? Kalau saya lihat Kang ya, kan di pemilihan kepala desa itu ada 4 tahap. Dari mulai persiapan, lalu juga pencalonan, yang ketiga adalah pemilihannya atau pencoblosan, yang keempat penetapan. Yang berubah itu yang ketiga, proses pencoblosannya, pemilihannya saja gitu ya. Jadi prosesnya itu yang berubah dari yang tadi manual mencoblos dengan nyoblos lah gitu, pakuk ya gitu ya. Sekarang dengan klik di satu layar tertentu gitu ya. Dan juga kelebihannya di sini adalah percepatan dari proses penetapan gitu ya. Kalau yang manual kan satu gitu ya. Mungkin 1, 2, 3 setelah pemilihannya itu lebih cepat lagi gitu ya. Karena gitu begitu klik sistem malah muncul langsung gitu. Siapa yang menang di situ langsung muncul gitu. Kalau lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk proses e-voting sendiri ini apakah sudah berjalan atau memang apakah sudah ada desa pelopor atau seperti apa tuh Pak? Ya, kalau di Jawa Barat sendiri sebetulnya sudah ada Kang yang sudah melaksanakan, yaitu di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor itu ada 2 desa di tahun 2017 dan 2018. Itu. Dan yang menarik sebetulnya dengan adanya launching dari Pak Gubernur gitu ya. Sebetulnya di aturannya sendiri itu di Undang-Undang 6, di Undang-Undang 3, lalu juga di Permendagri yang melingkupi tentang Pilkades sendiri itu belum muncul kaitan untuk proses e-voting gitu ya. Belum muncul. Nah, Bogor kenapa bisa gitu ya? Karena mereka inisiasi dari bawah.
Gitu. Dan ini desanya yang inisiasi, yang berinovasi. Betul. Nah ini luar biasa Pak Gubernur menginginkan hal tersebut. Gitu ya. Kami pun setelah ada arahan dari Pak Gubernur untuk bisa melaksanakan hal tadi, kami langsung berkomunikasi dengan teman-teman Kemendagri. Nah itu disambut dengan baik, ini luar biasa nih. Baru Jawa Barat yang menginisiasi proses pemilihan voting dari provinsi, kan gitu kan. Oke. Nah, ini kebalik ini ya. Nah gitu, sekarang provinsi yang mendorong proses itulah ke bawah, supaya bisa didorong, dilaksanakan di kabupaten kota. Di seluruh kabupaten. Kembali lagi, chemistry Pak Gubernur dengan kabupaten kota itu luar biasa baik, sehingga di akhir tahun sekarang, mudah-mudahan atau di awal tahun depan, itu ada satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yaitu Kabupaten Indramayu. Sebanyak 139 desa. Gitu. Nah, itu sudah Pak Luki gitu ya langsung merespon itu, akan melaksanakan secara digital tadi kan gitu. Langsung diadaptasi kan? Betul, dan kita langsung kemarin sudah berkomunikasi dengan teman-teman Indramayu gitu. Karena memang kita akan mensupport gitu. Pilkades ini tidak serentak semua se-Jawa Barat dilakukan di waktu yang sama ya? Tidak. Kabupaten A, Kabupaten B, beda-beda semua waktu. Beda-beda. Di aturannya sendiri kan ada beda-beda kalau dari sisi jumlah itu dari setiap desa, kabupaten itu beda-beda jumlahnya. Paling tinggi itu di Bogor ada 421 kalau nggak salah gitu ya. 421 gitu ya. Di aturannya sendiri sebetulnya itu mengisyaratkan 3 kali gelombang gitu ya. 3 kali gelombang, dan itu tergantung kepada yang pertama anggaran gitu ya. Balik lagi, terus juga masa akhir jabatan kadesnya masing-masing kan beda-beda kan. Ya itu ya yang menjadi acuan. Jadi nanti dikumpulkan tuh di satu masa tertentu gitu si proses kadesnya. Betul gitu. Ya gitu. Akhir masa jabatan di mana nih? Kumpulin di satu masa tertentu gitu ya. Dan juga satu lagi pertimbangannya adalah PJ-nya Kang. Jadi gitu. Kesiapan PJ-nya untuk menjadi mengisi dulu gitu kan. Kekosongan itu gitu. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang memang membedakan antara satu kabupaten tertentu dengan kabupaten lain. Akhirnya ya ada perbedaan dari jadwal gitu. Proses pelaksanaan pilkada serentak tadi gitu. Tapi kalau dari segi sistem untuk e-voting sendiri, apakah itu memang dibuild oleh Pemprov Jabar atau memang diserahkan ke masing-masing kabupaten kota? Diserahkan ke masing-masing kabupaten kota gitu. Jadi kita itu mendorong dan juga mungkin kita menstimulasi lah. Tadi kembali lagi menstimulasi gitu. Jadi kita itu karena tadi Kang, karena saya kira dari pemerintah pusat yang memikirkan aturannya terkait dengan kewenangan, kalau ini dibebankan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat akan sangat berat ngurusin 5.311 desa kan gitu ya. Nah itu sehingga kewenangan ini ada di kabupaten. Tapi tadi Pak Gubernur tidak melihat sisi kewenangan, tapi output dari atau dampak dari suatu program tadi gitu ya. Jadi ya dorong saja. Secara gitu teknis mah diserahkan. Secara teknis diserahkan ke kabupaten kota. Tapi kan tadi kita mensimulasi dengan apa? Ya kita coba dengan piloting lah. Kita sudah mengajukan anggaran ke teman-teman Bapeda untuk bisa melaksanakan piloting. Yaitu untuk mensimulasi. Tapi ya tadi Kang sebetulnya yang paling penting dari sisi pilkades digital ini adalah pemahaman warga Kang. Nah gimana tuh Kang terkait pemahaman warga itu sendiri? Nah jadi gini, kan tadi kembali lagi bahwa yang namanya pilkades itu sangat-sangat rentan gitu ya. Nah pemahaman warga ini penting. Jadi sekarang berubah sistem itu harus menjadi lebih baik kan gitu ya. Jangan sampai warga trauma nih gitu ya. Takut dengan perubahan ini sistem ini malah gitu. Tidak hanya warga saja termasuk kandidat juga gitu. Kandidat nanti akan berlaga sebagai calon-calon kepala desa itu harus tahu e-voting itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya incumbent kalah gitu. Protes karena dirubah jadi voting kan gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu kan gitu. Itu harus tahu gitu. Jadi perubahan sistem malah jadi jadi masalah kan gitu. Tapi dari sisi sistemnya pun saya kira ini yang terbangun gitu ya, yang sudah ada yang saya lihat di Kabupaten Bogor ini sangat-sangat sudah aware dengan hal tersebut lah gitu. Pada saat misalnya ada gugatan dari warga masyarakat atau gugatan dari kandidat itu sudah terantisipasi dengan baik dengan sistem yang sudah terbangun lah gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah ya, cuman bagaimana pemahaman warga itu bisa ditingkatkan. Ya, gitu. Jadi kan berubah sistem itu jadi warga tidak jadi sudon lah gitu ya dengan perubahan itu ya gitu. Jadi kita dorong dulu nih warga bahwa perubahan sistem ini malah bisa yang tadi efisiensinya dapat, transparansinya pun dapat. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi bisa warga teh pengennya pengen pakai kertas. Gitu kan sayang ya. Pada saat kita tidak mensosialisasikan dengan baik dulu, makanya saya bilang yang penting itu adalah perubahan mindsetnya, bukan transformasi dari perubahan dari manual ke digital tadi.
Tapi mindset dulu dari warga bahwa pemilihan ini akan menjadi mempermudah, akan menjadi lebih transparan gitu. Namanya teknologi pasti untuk kedepannya mempermudah ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, berbicara dengan sistem digital pasti tidak terlepas dengan baik itu pertama infrastruktur, kedua adalah SDM yang menghandle infrastruktur tersebut. Nah, kalau gitu gimana Pak? Apakah ini sudah siap dari segi infrastruktur dan SDM-nya atau bagaimana Pak? Saya kira bisa dibilang sudah siap, sepertinya sudah siap. Kita sudah siap lah gitu dengan perubahan inilah gitu ya. SDM pun kita sudah sangat siap lah dengan proses inilah gitu. Tapi ya tadi kembali lagi bahwa karena ini adalah hal yang bisa dibilang baru enggak, tapi memang kita akan berubah, mentransformasikan kan gitu ya. Nah itu kita harus coba ya mengidentifikasi lah nanti evaluasi dari misalnya kita tidak perlu langsung untuk semua 100% gitu ya. Tapi kita lihat dulu gitu ya dengan tadi kalau provinsi sendiri dari sisi kewenangan kita coba istilahnya pilot project dulu di beberapa daerah tertentu yang akan melaksanakan proses pemilihan kepala desa secara serentak gitu ya. Kita dorong di satu tempat tertentu dan kita identifikasi ada nggak masalah-masalah yang ada terjadi di situ. Dan itu akan terus dievaluasi. Betul. Harus terus mengevaluasi. Nah itu kan menjadikan kesempurnaan dari suatu proses gitu ya. Jadi kan jangan sampai ya tadi kembali lagi trauma nanti warga masyarakat dengan hal tersebut malah jadi konflik kan gitu. Tapi dengan adanya evaluasi dengan tadi bertahap lah gitu ya, bahasanya bertahap lah gitu ya, jangan langsung sekaligus ya. Tadi dengan bertahap itu kita tahu nih apa kekurangannya gitu. Tapi kalau dari si infrastruktur dan SDM tadi saya kira sudah sangat siap ya, sudah sangat siap gitu. Kalau misalnya kemarin yang sudah mulai itu apa Kabupaten Bogor. Nah kalau dari Kabupaten Bogor sendiri Pak, mungkin dari segi evaluasi apakah ada perubahan nih Pak dari awalnya manual begitu ke digital? Nah ada perubahan apa Pak di proses itu? Ya, di Bogor kemarin ya kita dapat beberapa insight lah ya gitu ya. Karena mungkin sudah dilakukan sebagai piloting project betul. Nah itu kan pada saat ada Pak Gubernur menyampaikan tersebut kita langsung cari data nih. Oh ternyata di Jawa Barat juga sudah pernah gitu ya di Kabupaten Bogor tadi gitu. Nah di situ memang itu mengapresiasi juga tuh Kabupaten Bogor kalau provinsi sudah punya inisiasi seperti itu. Nah, yang harus diantisipasi kemarin yang kami dapat dari Bogor yaitu tadi kaitan dengan kesiapan dari infrastruktur. Yang kedua terkait dengan anggaran juga anggaran juga. Yang ketiga ya tadi sosialisasi. Gitu itu yang terpenting. Itu penting banget gitu. Baik untuk warga masyarakat dan juga kandidat pelaksana. Karena di Bogor itu kemarin ada hal yang luar biasa tuh terjadi. Apa tuh Pak? Ada kejadian apa nih di Bogor? Kalau nggak salah itu ya power resource-nya hilang. Mati lampu. Oke. Itu kan jadi masalah juga ya gitu. Ya mungkin buat masyarakat awam di saat lagi pemilihan, lagi situasi genting gitu gitu, mati lampu. Support itu harus sangat-sangat kita perhatikan. Gitu. Kalau dari sisi kemudahan dalam proses sepertinya Bogor pun setuju kalau itu akan memudahkan gitu. Iya. Kalau seperti itu. Ya itu mah ada aja kan gitu ya kan. Iya pasti ada namanya teknisme ya Pak ya. Iya gitu kan. Semua sudah kita siapkan dengan baik dan benar gitu ya. Masalah ternyata teknis. Ada saja gitu ya kekurangan. Bagaimana kita menghandle itu aja. Nah itu sih. Aduh. Nah Pak kalau misalnya terkait dengan kolaborasi antar dinas, antar lintas kabupaten kota dan Pemprov. Nah itu seperti apa Pak? Karena mungkin dengan adanya infrastruktur IT ini kan sistem harus dibangun sebaik mungkin. Betul. Dan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan ke depan apabila amit-amitnya misalnya terdapat konflik ke depannya, dan itu kan hasil digital ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah itu seperti apa Pak kolaborasi baik dengan aparat penegak hukum atau misalnya dengan semuanya seperti apa coba? Untuk stage awalnya gitu ya kita kolaborasikan dengan teman-teman di OPD Provinsi Jawa Barat lebih dahulu. Kembali lagi dengan teman-teman di Diskominfo kan. Diskominfo di sini memegang peranan yang sangat penting ya, Pak. Digital kan gitu ya. IT ini. Itu alhamdulillah dari teman-teman di Diskominfo juga sudah sangat support lah gitu ya. Mereka langsung memposisikan diri kita harus gimana nih kan gitu ya. Ya sementara supporting dari sisi tadi untuk istilahnya pendataan lah gitu, kesiapan dari teman-teman dari kabupaten kota ataupun lebih lanjut ke desa lah gitu kan. Nanti ke depannya kita mungkin mengkolaborasikan dengan teman-teman di luar Pemprov Jabar ya, tadi kata Kang bilang terkait dengan APH gitu ya. Ini juga harus juga ikut dilibatkan gitu ya. Karena tadi dengan perubahan transformasi proses atau sistem tadi itu pasti ada
ya istilahnya potensi-potensi yang akan terjadi lah gitu ya, harus kita antisipasi ya gitu. Nah ini harus kita laksanakan bersama gitu ya, jangan sampai nanti bebannya di kabupaten saja, provinsi pun harus juga terlibat lah. Karena tetap harus ada tindakan preventif ya, Pak. Yang namanya digital pasti selalu ada apapun sih, walaupun manual, walaupun digital, tetap ada celah untuk ibaratnya kecurangan atau apa ya, Pak ya. Mitigasi resiko itu sangat-sangat penting kan gitu ya. Tadi yang namanya pemilihan gitu ya, pemilihan itu ya sangat rentan lah gitu ya dengan resiko konflik gitu kan yang terjadi gitu ya, apalagi amit-amit ya. Nah ini kembali lagi nih, sistemnya ini sementara yang kita lihat, kita sudah main juga kan ke teman-teman di pemerintah daerah di Jawa Tengah, yaitu Boyolali gitu ya, yang mereka sudah melaksanakan di luar biasa. Di Boyolali pun sudah dilaksanakan dari 2000, malah lebih awal lagi 2015 kalau nggak salah. Dan terakhir itu mereka melaksanakan 2022. Oh, dilaksanakan terakhir lagi? Dilaksanakan 2022. Kalau totalnya itu hampir 135 desa dilaksanakan di sana. Secara digital? Secara digital. Nah itu juga mereka mewanti-wanti lah beberapa hal tadi gitu ya. Ya mungkin sudah ada evaluasi dari mereka juga. Gitu ya. Dan bisa menjadi juga, sangat insight yang bagus untuk Provinsi Jawa Barat. Ya gitu kan. Jadi yang sudah mereka lakukan gitu ya, kolaborasi yang sudah mereka lakukan, baik itu dari sisi antar OPD pemerintah kabupaten maupun di luar pemerintah kabupaten tadi, misalnya ada APH dan lain sebagainya lah gitu kan. Aduh, ini menarik banget topiknya. Kayaknya kalau ngebahas desa secara keseluruhan nggak akan beres bisa seharian. Oke, Kang. Nah, Kang, paling nanti terakhir deh, mungkin ada pesan atau kesan untuk para ASN di Jawa Barat atau mungkin untuk terkait perdesaan ini, mungkin boleh Kang disampaikan ke Kang Teteh. Siap. Pesan dan kesan. Kalau kebetulan kami bertugas di Dinas Desa, ya intinya kalau kami menginginkan adanya kolaborasi ya Kang ya, karena saya yakin nih Kang, semua program, semua kegiatan yang ada dari tiap OPD itu fokusnya ke desa ataupun kelurahan. Balik lagi semuanya ke desa dan kelurahan ya Pak. Misalnya Bina Marga, jalan kan nanti ke desa, jalan nanti ke kelurahan gitu ya. Lalu bicara di Sparpun, ada desa wisata kan? Gitu kan. Terus bicara dinas-dinas lain, saya yakin semua muaranya akan di desa. Nah ini marilah kita kedepankan kolaborasi antara OPD di pemerintah Provinsi Jawa Barat ya tadi untuk bisa menciptakan desa dan kelurahan yang lebih istimewa. Oh, berarti desa diurus, kota ditata ya Pak ya? Desa diurus, kota ditata. Oke. Siap Kang. Hatur nuhun pisan udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini Pak Nugi. Semoga nanti masalah perdesaan ini menjadikan Jawa Barat itu menjadi desa termaju ya Pak ya? Setuju Kang. Kita juga desa-desa di Jawa Barat semoga menjadi yang termaju di Indonesia. Amin. Oke, Akang Teteh, hatur nuhun. Untuk nanti lebih lengkapnya bisa dicek lagi atau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa ke Dinas Pemdes langsung nih nanya-nanya. Oke. Boleh. Oke. Jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmednya BKD dan DPM Des Jabar. Oke, Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Oke, terima kasih. Hatur nuhun.